besarnya pengaruh dari apa yang kita katakan. And this verse is talking all about what you say and what you believe in your heart will be done. Nah, jadi ayat 23 ini itu sudah mengajarkan kita tentang apa yang kita katakan, lalu kita percayai, maka semuanya akan terjadi. In this verse there is no mention of prayer. Tapi kalau kita baca baik-baik ya, di sini itu nggak ada disuruhnya kita doa. Okay? It's all about the words that you're saying in your life. Tapi di sini ayat 23 itu sedang membahas tentang apa yang kita katakan dalam hidup kita. What we are saying is vitally important to our circumstances. Berarti, kenapa lah sampai dibikin satu ayat sendiri? Artinya perkataan kita itu penting untuk setiap masalah-masalah kita. And it will make a difference in our lives. Dan perkataan itu bisa membuat sebuah perbedaan dalam hidup kita. The words that we speak may mean that we may or may not need to pray over a situation. Kenapa? Mungkin saja karena udah kita perkatakan lah, udah kita katakan kepada firman itu, makanya nggak perlu lagi doakan masalah itu. The more we speak life and health over our bodies, semakin banyak kita katakan hal-hal yang membuat kita semakin hidup, semakin banyak kita mengatakan bahwa tubuh kita telah sembuh, the less time we will need to spend praying about healing for our bodies. maka semakin sedikitlah kita akan berdoa untuk meminta kesembuhan terhadap tubuh kita. The more we start speaking joy and peace over our families and our households, Nah, semakin banyak kita mengucapkan tentang hal-hal yang membuat sukacita, hal-hal yang membuat kita menerima damai sejahtera dalam keluarga kita, the less we will have to be praying for joy and peace in our households. maka semakin sedikitlah kita berdoa untuk minta sama Tuhan, Tuhan, keluargaku ini kok sengsara kali, aku butuh sukacitamu Tuhan, aku mau ada damai dalam keluargaku ini Tuhan. Now, I'm not saying you will never have to pray for these situations again. Tapi di sini saya bilang bukan pula gara-gara udah kita katakan nama masalah kita, makanya kita itu nggak perlu lagi berdoa. But what I am saying is when there is an attack from the enemy, Tapi di sini maksud saya adalah kalau ada datang serangan dari iblis ke kita, if you have already built up your faith in these areas, kalau kita itu iman kita sudah dibangun, then you will have the faith to stand against the attack of the enemy. nah maka kalau dari datang serangan, lalu iman kita sudah dibangun, udah kokoh, maka kita itu bisa berdiri teguh melawan balik si serangan iblis itu. And we won't submit to his evil works. We will stand in faith and we'll speak God's word over our situation. Jadi dalam situasi seperti itu, karena iman kita yang sudah bertumbuh, yang udah kokoh gitu ya, jadi kita tidak akan tunduk sama masalah itu, kita gak akan tunduk sama iblis itu, dan malah kita akan mengucapkan balas balik dengan firman Tuhan. We need to speak words of life and words of faith into our situations. Nah, dengan kata lain, kita itu harus mengucapkan hal-hal yang membangun, sehingga adalah yang awalnya udah sekarat, jadi hiduplah dengan perkataan kita, dan juga kita imanilah itu semua, So we can see the victory and we can live in victory. sehingga kita bisa melihat, bisa kita terima kemenangan itu, lalu kita bisa hidup dalam kemenangan dari Tuhan. Okay. Same. Oke. We can say what we have right now, or we can have what we are saying right now. Kita bisa ceritakan apa masalah kita yang kita punya sekarang. Kita bilanglah seberapa buruknya masalah kita itu, atau kita bisa bilang kepada orang-orang apa yang kita akan lihat nanti, apa yang kita terima dari Tuhan. That we need to choose our words wisely. Makanya kita harus pilah-pilah perkataan kita itu baik-baik. You don't have to speak out every thought that comes into
into your mind. Kalau misalnya ada pikiran gitu ya, kita memang punya pikiran kan, ada pikiran muncul di kepala kita, nggak pula semua kita ucapkan apa dari pikiran kita itu. You don't have to speak out exactly as the situation is right now. Maksudnya nggak usah kita menceritakan kepada orang-orang atau kita mengeluh tentang situasi kita sekarang. Sometimes we need to just keep our mouth quiet and see what the Word says about our situation. Terkadang lebih baik kita itu daripada ngomong terus tentang masalah kita, bagusnya kita diem aja, kita tuh langsung lari ke firman Tuhan. Kita tengok apa firman Tuhan katakan tentang masalah kita ini. And then speak God's Word over the situation. Nah, kan dia buka firman Tuhan, dapat firman Tuhannya. Kita yang awalnya kita ucapkan masalah kita, tentukan